Ya, Sokobana ditengarai sebagai pusat peredaran yang ada di Jawa Timur karena bisa dikatakan inilah hasil ungkapan dari tim Satgas Anti Narkoba Polda Jawa Timur. Masih bersama dengan Pak Agus. Pak Agus, kalau kita katakan bukan Sampang, bukan Madura, tetapi Kecamatan Sokobana. Apa sebenarnya mungkin dari hasil penelusuran awal secara spesifik kenapa Sokobana dianggap oleh para bandar, para kurir, para jaringan tersebut aman untuk kemudian dipusatkan di sana? Makasih. Jadi yang pertama bisa saya katakan mungkin letak geografis ya, pesisir. Yang kedua berikutnya adalah geografisnya juga memungkinkan mereka jalan itu beberapa aja yang mungkin ketika ada orang asing masuk akan nampak, akan ketahuan. Itu yang berikutnya. Dan tentunya warganya sudah tergalang. Itu yang memudahkan. Rata-rata orang dari sana yang menerima dan bandarnya di sana, domisili awalnya mungkin ya. Ketika berapa tahun yang lalu awalnya di sana. Jadi sangat memudahkan mereka untuk mengontrol warga di sana. Yang berikutnya juga kenapa kami kok ini kalau dari aparat kepolisian maupun BNN, kalau kami udah paham Sokobana memang yang paling mengerucut di antara kabupaten di Madura. Oleh sebab itu yang selama ini mungkin pemberitaan hanya menyebutkan jaringan Madura, kami akan rubah. Strateginya adalah jaringan Sokobana. Karena tidak semua satu pulau Madura yang seperti ini. Bahkan ini satu kecamatan Sokobana yang lebih kita nggak masuk akal, dalam artian berkilo-kilo, masuk ratusan kilo itu di satu kecamatan. Dari Malaysia betul, masuk Sokobana dengan berbagai pintu dari darat, laut dan udara. Tentunya ini juga kita harus sikapi dengan bijak. Kok polisi, kok aparat menyebutkan satu tempat, apakah sudah menjustifikasi? Betul, kita lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Bukan Madura yang seperti ini, hanya satu tempat itu. Tentunya juga kita mendapat apresiasi oleh beberapa tokoh, dalam artian tokoh Madura, tokoh Sampang kita undang juga. Iya Pak, kami ini sebenarnya udah tahu, kami miris dengan tempat kami. Oleh sebab itu banyak apresiasi, kami berani, bisa dan dapat dan dituntut untuk integritasnya terus berkesinambungan. Pak jangan berhenti. Ketika kita berhenti, ketika Bapak berhenti dalam hal mengungkap di jaringan di Sokobana, itu akan terus ini bergulir terus Pak. Kalau bisa berkesinambungan, itu harapan dari para tokoh. Tentunya tidak cukup di sini, tidak cukup yang kemarin kita dapat 50 kilo, BNN 25 dan seterusnya tidak. Kita akan terus simultan. Tentunya ada strategi dan taktik kami menyikapi ini semua. Jangan sampai juga kita terbaca strategi kami. Pakai helikopter, kejutan awal itu salah satu trik strategi kami. Strategi kami adalah branding dulu, branding tentang ini loh, ada satu kecamatan di Madura namanya Sokobana. Kita dapat branding itu, semoga dengan harapan apa? Dukungan itu muncul dari masyarakat, tokoh dan semua pihak untuk kami. Ketika ada dukungan, moral itu akan ada. Ketika ada moral, kesempatan untuk bekerja sama dengan stakeholder pasti ada, terbuka semua pasti mendukung. Bahkan gubernur pun siap untuk istilahnya memulihkan atau mengobati Sokobana, Sampang lah umumnya. Artinya berarti yang ada di Sokobana ini saat ini distributor, kurir, apakah bandar sendiri juga masih ada di sana? Bandar di sana, bandarnya di sana ya. Bandar, distributor, kurir semua lengkap di sana. Dengan barang-barangnya pun juga masih ada di sana? Iya, ini kalau pengalaman kami, namanya bandar itu kalau bandar yang sudah profesional dan besar dalam jumlah besar, dia biasanya nggak pernah sebagai pemakai, dia hanya murni bisnis karena dia tahu ini barang akan menghancurkan ketika dia memakai. Nah rata-rata bandar yang di Madura ada seperti itu. Kalau kita ketahui mafia Italia, mafia Meksiko dan lain sebagainya, Kolombia, bandar besarnya nggak pernah ada yang pakai barang. Itu semakin dia membuat dia besar karena profesional. Apakah kita mau nanti Sokobana ini menjadi ya Kolombia kedua dan lain-lain? Tidak tentunya, karena ke arah seperti itu ada. Ini bandarnya sudah profesional, CCTV dipasang di rumahnya ada, dan itu yang paling bagus. Kemudian dia sudah memasang intel dan lain, sudah mengerti tentang IT dan lain-lain. Ada yang ngajarin, sudah masuk ke dalam internal aparat kita, akuin masuk. Tentunya kita perlu kerja keras ekstra.
Pak Agus, sedikit bergeser melihat bagaimana situasi Kamtipmas yang ada di Sampang. Bahkan ketika pilkada kemarin, ada yang juga mungkin melihat ketika Sokobana ini dirilis. Jangan-jangan itu juga sebagai bagian pengalihan yang mereka lakukan untuk melindungi pergerakan mereka di sana. Saya nggak berani katakan apakah ada korelasinya. Namun boleh silakan untuk para pengamat atau masyarakat melihat. Kita memang sikapi memang setiap kejadian rata-rata Sampang dan Sokobana. Namun saya nggak berani katakan karena belum ada faktor yang langsung benang merah antara kejadian dengan bandar. Makanya Satgas ini tidak hanya mengutamakan hasil jumlah besar ataupun tangkapan tersangka banyak, kita lebih keutamakan kerjasama dengan stakeholder untuk mengobati Sokobana, mengembalikan Sokobana sebagai kecamatan di Kabupaten Sampang yang ya mata pencahariannya petani atau membuat garam ya kan dan lain-lain. Itu yang kita harapkan kembali seperti semua. Sekali lagi berarti ini bukan terkait dengan jaringan internasional atau apapun, tapi mereka yang ada di sana yang kemudian mengambil barang dari Malaysia. Pasti ada kaitannya karena mereka ini dari Madura sekalipun kalau tidak kenal sindikat yang di Malaysia internasional ya nggak akan bisa nyambung. Jadi berani kita katakan jaringan internasional tetap. Namun pelakunya juga orang Indonesia. Nah, salah satunya seperti itu. Oke. Sama-sama.